Ini bendungan, jus sekaligus saja ya. Tapi sobat, musibah itu tiba-tiba datang. Seketika banjir bandang menghantam rumah Bu Samip. Air bah itu menyeret Bu Samip, juga suami dan anaknya sobat. Nggak sadarkan diri aja gitu. Kencangnya hantaman itu membuat aku terpental hingga 15 meter ke sebuah kebun milik warga. Aku yang tak sadarkan diri segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sobat penyintas, musibah banjir bandang terjadi di Kampung Cisarua, Desa Purasari, Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Musibah itu terjadi sekitar 8 hari yang lalu sobat. Puluhan rumah rata dengan tanah. Akibat dihantam banjir bandang yang datang tiba-tiba, area persawahan musnah, berikut harta benda. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak terseret ganasnya arus banjir bandang sejauh 2 kilometer. Oh, saya ketimpa ini, terus ke bawah air, terus ada ini bendungan, jus sekaligus saja ya. Untung Denia udah dikirim ke rumah bibinya. Kalau nggak takut banjir lagi nanti. Sore hari sebelum musibah itu datang, hujan yang turun sejak siang tadi tak juga kunjung berhenti sobat. Bu, lebih baik ibu ke rumah bibi aja bawa si Dede, biar bapak sama Iki yang beres-beres rumah. Ya udah kalau gitu, sebentar ya Pak, Ibu dalam dulu. Nanti Iki bantuin bapak ya. Hujannya nggak terlalu gede sih, nggak seperti biasa lah kalau hujan mah. Dianggap enteng lah ya, kan udah sering kayak gitu terus banjir gitu. Dianggap enteng aja, nggak taunya itu mah besar. Sang suami pun menyuruh Bu Samip untuk menitipkan anak mereka ke rumah bibi. Di tengah hujan gerimis, Bu Samip menuntun anaknya menuju ke rumah bibinya. Itu rumah kebanjiran. Saya mau beresin rumah dulu. Iya, titip. Dek, Jadi ya. di sini dulu ya. Makasih ya, Dek. Sang bibi pun dengan senang hati menerima si anak tersebut. Dan Bu Samip kembali pulang ke rumah. Ini kamu beresin semua ya, Oke Pak. supaya nggak kebanjiran lagi kayak kemarin ya. Ya, Pak. Kita beresin yuk. Ya. Suami dan anak pertamanya sedang merapikan buku-buku. Bu Samip menuju dapur untuk kembali memasak menu makan sore nanti. Ya ampun, hujan kok nggak reda-reda dari tadi. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat suami Bu Samip was-was. Apalagi ketika melihat air sungai yang semakin meninggi. Air sungainya udah mulai naik lagi. Sang suami segera ke dapur menemui Bu Samip, berpesan agar waspada jika terjadi banjir. Mana ya, hujannya nggak berhenti-berhenti. Ibu takut banjir lagi, Pak. Duh, gimana ini? Iki mana, Bu? Nggak tahu. Ya udah Bapak cari Iki dulu, Pak. Udah, bapak cari keluar dulu ya. Iya, Pak. Oh, saya ke bawah air, terus ada ini bendungan, jus sekaligus saja ya. Tapi sobat, musibah itu tiba-tiba datang. Seketika banjir bandang menghantam rumah Bu Samip. Air bah itu menyeret Bu Samip, juga suami dan anaknya sobat. Mereka terbawa arus air yang sangat deras. Ketiganya terpisah dan mengalami nasib yang sama. Di situ perasaan saya mau hidup apa mati, ini gimana nggak tahu lah. Apa mati-mati teh sekarang gitu, apa hidup, mau di mana, ini berhentinya gimana nggak tahu. Ya ada yang nolongin apa enggak. Mereka terus berjuang di tengah derasnya aliran banjir bandang sambil terus berdoa. Semoga Allah memberikan keselamatan. Ada orang ya di situ, saya minta tolong-tolong, terus dia nggak bisa nolong, cuma banyak sampah gitu, pohon-pohon. Saya ke situ aja, naik sendiri, nunggu 1 jam, terus ada yang nolong. Setelah terseret sejauh 2 km, arus deras mulai mereda. Dengan tubuh yang lemas, mereka tersangkut di tumpukan sampah dan batang kayu.
teriakan mereka didengar oleh warga yang sedang mencari ikan. Dengan sigap, para warga segera menolong. Sampai pada akhirnya saya teriak-teriak minta tolong, menunggu pertolongan. Dan alhamdulillah saya ada yang nolong. Tolong. Tolong. Wah, kenapa tuh? Tolongin. Astagfirullahaladzim. Syukur alhamdulillah, Bu Samip dan keluarganya selamat dari musibah banjir bandang itu. Tapi rumahnya rata dengan tanah, harta bendanya musnah. Baginya semua itu masih bisa dicari, tapi bila nyawa yang hilang, tak ada yang bisa menggantinya. Semoga trauma dan luka yang dialami keluarga Bu Samip lekas hilang ya sobat, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya bersyukur banget bisa selamat dari banjir bandang ya. Alhamdulillah bisa kumpul sama keluarga dan saudara-saudara. Bersyukur banget bisa kembali lah. Jika wilayah rumah berada di dataran rendah atau berdekatan dengan aliran sungai, sudah pasti bila hujan akan terjadi banjir. Antisipasi yang dilakukan adalah tetap siaga dan berjaga-jaga. Bila air semakin meninggi, segera mengungsi dan bereskan barang-barang berharga, segera pergi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Lalu matikan aliran listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hindari membangun pondasi rumah dengan mempersempit aliran sungai. Hal ini juga dapat menyebabkan penyumbatan arus sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Sungai mungkin lebih dulu ada daripada rumah kita. Jika kita merawat dan melestarikannya, maka sungai akan selalu memberikan keindahannya. Jika sebaliknya, maka sungai akan memberikan dampak yang tak pernah kita duga sebelumnya.